Listeners kembali dalam Smart Happiness. Mungkin kita sapa dulu ya untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta. Atau mungkin Anda sedang streaming dari luar negeri juga selamat pagi. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda menjalankan. Dan juga semangat untuk melakukan aktivitas hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang puasa dan kebahagiaan. Tadi di sesi berikutnya, kalau Anda ikuti ya, Small Listeners, ternyata puasa itu ada level-levelnya ya, Pak Arfan ya. Di mana mungkin ini menjadi refleksi juga untuk kita, kita kira-kira ada di level mana. Level pertama tadi menahan makan dan juga lapar ya, sekedar menahan makan dan lapar. Yang kedua tadi menahan ataupun apa ya, mengingat bahwa perilaku-perilaku yang kita lakukan tuh harus baik seperti itu. Nah, yang ketiga ya, ini yang cukup menarik mungkin sepertinya level ketiga ada apa nih, Pak Arfan? Ya, Silakan. terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kalau level 1 itu hanya puasa fisik saja, Yes, pasti ini ada manfaatnya juga kan. Manfaatnya adalah kaitan dengan kesehatan. kesehatan. Ya. Ya, Kalau hanya berpuasa secara fisik kan banyak juga orang yang bulan puasa ini kan niatnya untuk diet aja gitu ya. ya. Bagus nih buat diet nih. Kan? Aha. Nggak makan tapi rame-rame gitu ya. Nah, yang kedua puasa perilaku itu hanya mencapai yang namanya kesuksesan. Kesehatan. Ya, tadi bisa disiplin, self control, self regulation gitu ya. Nah, yang ketiga, nah ini nih baru nih mulai nih. Yang Oke. namanya kebahagiaan tuh baru mulai ada di sini ketika kita berbicara mengenai puasa tingkat 3. Ya, Apa itu puasa tingkat 3? Puasa tingkat 3 ini adalah puasa pikiran. pikiran. Ya. Oke. Jadi puasa pikiran ini kita menyaring makanan-makanan yang masuk ke dalam kepala kita. Jangan sampai ada makanan yang negatif yang masuk ke dalam kepala kita. Hmm. Jangan sampai ada makanan pikiran ya. Makanan itu pikiran ya. Pikiran-pikiran negatif itu yang masuk ke dalam kepala kita. Karena bisa saja ya orang berada pada level 2 tadi ya. Dia tidak mengatakan yang jelek tentang orang, tapi dia berpikir yang jelek tentang orang. Bisa nggak itu? Bisa Dia juga. ngomongnya baik-baik aja kan. Dia ngomongnya baik-baik gitu ya. Ya, Tapi sebetulnya dia memendam kemarahan. ya. Dia mengatakan yang baik tentang orang, tapi sebetulnya di dalam kepala dia memikirkan yang jelek tentang orang. Ya, Kan nggak ada yang tahu. ya. Pikiran kita itu kan yang tahu hanya kita dan Sang Pencipta. Hanya kita dan Tuhan yang tahu mengenai yang namanya pikiran. Pikiran. Karena pikiran itu bukan merupakan public area. Oke. Yang namanya pikiran itu adalah private area. Private area. Bahkan very private area. Itu ya. Jadi yang namanya niat, intention, motivasi, motif itu kan sesungguhnya semuanya ada di dalam pikiran kita. Nah, orang-orang yang menyaring makanan-makanan dalam pikiran inilah yang hanya memikirkan yang baik gitu. Jadi ketika dia terpikir misalnya oh sebenarnya saya sebel sama orang ini gitu, dia berusaha nyahkan pikiran itu. Oke. Ketika dia berpikir bahwa oh ini nih orang ini mau seenaknya saja gitu ya, mau menang sendiri ya, dia hilangkan pikiran, dia nyahkan pikiran itu gitu. Jadi baru sampai pikiran saja itu sudah dia hilangkan. Karena pikiran kita itu bisa bertumbuh dengan tanpa kita bisa prediksi gitu. Dia bisa tumbuh dengan sangat cepat gitu yang namanya pikiran itu. Jadi kalau mau menghilangkan pikiran, hilangkanlah ketika dia baru dalam bentuk yang sangat kecil gitu. Jadi baru dalam bentuk benih-benih pikiran pun dia sudah hilangkan gitu. Apapun yang negatif tentang orang dia nggak mau dengar, dia nggak mau konsumsi, dia nggak mau pikirkan, dia stop. Dia tahu kapan dia menyetop itu. Nah, kalau kita bisa melakukan yang ini, bisa mengelola pikiran, hanya memikirkan yang positif, hanya memikirkan hal-hal yang baik, hanya memikirkan hal-hal yang membuat kita bersemangat, optimis, antusias, bahagia, itulah baru ada kaitannya Oke. antara puasa dengan kebahagiaan. Ya. Di situ baru mulai terkait. Oh iya ya, karena memang yang namanya kebahagiaan juga sama. Kebahagiaan itu adalah mempuasakan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Itu ya. Jadi kalau dikaitkan apa kaitannya kebahagiaan dengan puasa, maka saya mendefinisikan Yes. yang namanya puasa itu dengan cara yang berbeda sekarang. Oke. Puasa adalah cara menyaring pikiran-pikiran supaya kita hanya memikirkan pikiran yang positif. Itu namanya puasa dalam konteks ini. Oke, oke. Menarik ya Pak Arfan ya. Jadi ada 3 level ya. Mungkin kita masih ada di level fokus pada kesehatan ataupun
tadi kesuksesan gitu ya. Ini pikiran Betul. justru ini lebih dalam lagi, lebih deep lagi yang mungkin harus kita tahan seperti itu ya. Tapi memang ini akan menjadi challenge yang terbesar ya Pak Arfan ya untuk yang level ketiga gitu. Betul, betul, betul. Kenapa Untuk itu menjadi challenge yang ya, terbesar? Nomor satu adalah karena pikiran itu ada di private area. oke, Kalau ada di private area, itu orang lain tidak bisa mengingatkan kita. ya, oh ya, hmm, Orang bisa mengingatkan kita kalau dia ada di public area. ya, Seperti yang tingkat 2. hmm, Ya, kalau tingkat 2 kan puasa perilaku. Nah, itu kan orang bisa mengingatkan. Misalnya, tahu-tahu dia marah-marah gitu kan. Di hmm, kantor marah-marah. Kemudian teman-temannya bilang, kamu kan lagi puasa, kok marah-marah? Oh iya, saya ah, lupa deh gitu ya. Saya kalau lagi puasa gitu ya. Ya, jadi lagi ngomong ya, lagi ah, ngobrol, tahu-tahu ngomongin orang gitu. Ya, kemudian ya, ada yang bilang temannya, kamu kok lagi puasa ngomongin orang? Iya, aku lupa gitu ya. Itu bisa diingatkan. Kenapa bisa diingatkan? Karena itu ada di public area ya, gitu. Jadi itu menjadi lebih gampang gitu. hmm, Nomor 2 itu menjadi lebih gampang gitu. Tapi puasa yang nomor 3, yang tingkat 3 ini menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena kalau kita salah pun nggak ada yang mengingatkan gitu. Itu yang pertama gitu. Ini ada di private area. Yang kedua adalah ini sesuatu yang abstrak gitu. oke, Banyak orang yang menganggap pikiran itu menjadi sesuatu yang abstrak loh, Audrey. ya, ya, Ya kan pikiran itu apa sih gitu ya? Kalau perilaku kan, kalau perilaku itu kan kelihatan kan. kelihatan, Perilaku itu kan cirinya 2 yang namanya perilaku. Observable dan measurable. oke, Observable artinya bisa dilihat gitu secara objektif, measurable bisa diukur kan. baik ya, Tapi kalau pikiran gimana caranya? Kita bisa mengelola pikiran gimana caranya gitu. Itu kan masih banyak orang yang belum bisa mengelola pikiran gitu. ya, Padahal sebetulnya inti atau kunci dari happiness itu ada di pikiran, bukan di perilaku. perilaku. Nah itu. Makanya nanti kalau minggu depan ini saya akan bikin workshop ya yang Ya, namanya Seven Laws of oh, Happiness. ya, 7 rahasia hidup yang bahagia. Nah, Seven Laws of Happiness ini bicara mengenai bagaimana mengelola pikiran ini. Supaya oke, pikiran-pikiran kita itu bisa kita analisa gitu. Jadi pikiran itu Audrey, sebetulnya pikiran itu adalah benda yang bisa dibikin konkret, bukan abstrak. ya, Cara bikin konkretnya gimana? Caranya adalah kita tulis. Apa yang ada dalam pikiran kita itu kita tulis. Nah, kita tulis, kita baca. Nah, ini berarti sesuatu yang konkret tuh. Pikiran itu kan konkret. ya, Ya. Yang mengatakan pada kita misalnya hari ini ya, oke, pikiran Audrey adalah misalnya tadi pagi, Audrey kamu bangun pagi gitu kan. Audrey hari ini kamu ada talk show Smart Happiness jam 7. Berarti kamu harus berangkat dari rumah jam 5 katakanlah supaya sampai di studio tepat pada waktunya. Jangan sampai telat ya Audrey. Itu kan sebenarnya sebuah pikiran yang ada dalam pikiran Audrey. Tapi ketika masih dalam pikiran itu abstrak. Nah, ketika Audrey coba tulis, itu kan jadi konkret kan? yes, yes, Nah, kemudian kita lakukan analisa. Itu yang namanya content analysis. Kita melakukan analisa untuk melihat apakah pikiran ini positif atau negatif. Pikiran yang menguatkan kita atau melemahkan kita. Itu kita analisa nih. Nah, itulah nanti yang akan kita lakukan kalau teman-teman ikut workshop di hari Jumat. Jumat dan Sabtu minggu depan ya, selama 6 jam kita akan belajar mengenai happiness yang dimulai dari menganalisa pikiran ini. Karena kunci dari happiness itu sesungguhnya adalah menganalisa pikiran ini. Jadi melakukan content analysis terhadap pikiran yang merupakan sumber dari segala sumber kebahagiaan itu adanya di kepala kita. Nah, puasa dalam konteks itu, ketika kita bisa menyaring makanan-makanan yang masuk ke dalam kepala kita hanya yang positif, itulah yang sangat strongly related dengan yang namanya happiness. Oke, ya ini menjadi satu topik yang menarik ya, Seven Laws of Happiness, karena seperti yang Pak Arfan bilang, kalau kita masih sampai level 2 ataupun 1, satpamnya banyak ya Pak Arfan. Kalau ini kan satpamnya kita sendiri gitu ya. Iya, yang betul. ya. Betul. Jadi penting untuk kita bisa menyadari sebenarnya makna pikiran-pikiran kita itu seperti apa, sehingga pikiran-pikiran yang negatif ini bisa dikurangi, yang positif makin diperbanyak lagi, seperti itu ya. Oke. Nanti mungkin infonya boleh di-share ya Pak Arfan setelah yang satu ini. Tetapi kita juga mau menjawab pertanyaan yang juga cukup menarik masuk pada pagi hari ini Pak Arfan. Nanti juga kita akan bahas. Audrey bacakan dulu dari Pak Andre ya. Pak Arfan, bahagianya itu kan harusnya kalau sudah Lebaran saja, karena kan Lebaran itu identik dengan hari kemenangan. Kita udah
selesai gitu ya, menuntaskan lah semua hawa nafsu ataupun melawan godaan-godaan gitu ya. Apakah ini mindset yang juga cukup tepat atau justru kebahagiaan itu harus pace-nya dari justru mulai dari puasa baru nanti makin bahagia lagi di hari Lebaran. Kita akan jawab setelah break sejenak. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Happiness. Smart listeners, kembali bergabung dalam Smart Happiness. Tadi kan Audrey sudah ingatkan ya untuk mengisi polling. Ternyata pollingnya berjalan cukup baik ya Pak Arfan ya, karena ternyata sudah 83% pendengar kita merasakan bulan puasa itu penuh kebahagiaan dan Oke. 17% biasa saja, 0% kurang bahagia. Jadi semoga yang masih biasa saja ini bisa beralih gitu ya ke Beralih ya. kebahagiaan. Yang penting sudah diakui dulu ya. Mindset, Audrey. Yes, mindset is Ya. the key gitu. Tapi ini juga menjadi pertanyaan menarik dari Pak Andre ya di WA kita, Pak Arfan. Kan kalau misalnya kita bilang bahagia ya mungkin ada selebrasi gitu ya, seperti kemenangan. Momen Idul Fitri itu kan apa ya, identik dengan hari kemenangan karena kita sudah menuntaskan lah ataupun melewati tantangan-tantangan di bulan puasa. Apakah kemenangan ini memang kebahagiaan ini dirasakan di Idul Fitri nanti gitu ya, atau justru memang harus dibangun gitu ya sejak dari bulan puasa dan akan meningkat lagi di hari raya? Pak Arfan, silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Ini konsepnya salah. Oke. Kalau kita puasa setelah menjalankan puasa sebulan, Anda berhasil nih menjalankan puasa sebulan, itu Anda sukses namanya. Oke, sukses ya. Sukses itu kan adalah apa? Sukses itu kan mencapai hasil. Berhasil. Aha. Berhasil. Sukses itu kan berhasil. Sukses itu kan ketika Anda sampai di tujuan. Itulah sebabnya hari Idul Fitri itu disebut sebagai hari kemenangan. Menang itu gimana? Menang itu kan sukses kan? Iya. Menang itu sukses loh. Jadi Anda sudah sukses nih, berhasil menahan hawa nafsu, mengendalikan diri, mengendalikan pikiran selama bulan suci Ramadan. Anda sukses. Jadi hari kemenangan itu adalah hari kesuksesan sesungguhnya gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah dalam perjalanan. Itu tadi ya, kayak Audrey berangkat dari rumah, kapan disebut sukses? Kalau sudah nyampe studio. Yes. Terus dalam perjalanan, itulah yang namanya bahagia. Apa itu bahagia? Bersenandung, bergembira. Wah, aku mau jadi host Smart Happiness lagi nih pagi ini gitu. Wah, aku udah nyiapin topik yang bagus nih kemarin nih. Aku udah tahu nih aku mau ngapain aja gitu. Dan aku akan bahagia sekali ketemu dengan pendengar di seluruh dunia gitu ya. Jadi belum nyampe itu belum nyampe studio gitu. Tapi udah gembira. Nah, itulah yang namanya happiness. Happiness itu dalam perjalanan. Jadi mari kita isi bulan Ramadan ini selama 30 hari ini dengan penuh kegembiraan. Sehingga nanti kita bisa mencapai hasil yang akan kita rayakan kemenangan kita, kesuksesan kita di tanggal 1 Syawal di Idul Fitri. Nah, ketika sudah sukses itu, ada bahagia lagi nanti akan muncul. Itulah yang namanya happiness level 2. Nah, itu nanti. Happiness level 2. Jadi, happiness level 1 adalah happiness sebelum sukses. Happiness level 2 adalah happiness sesudah sukses. Itu, Audrey. Oke. Jadi ini mindset yang harus dibenarkan gitu ya, bahwa ketika kita selesai gitu ya menuntaskan atau menjalankan ibadah puasa dengan baik, itu maknanya adalah kesuksesan, bukan bahagia. Kemenangan, kesuksesan. Benar seperti itu. Oke, Pak Arfan, kita beralih lagi ke YouTube. Ini ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan breaking news tadi ya, Pak Arfan ya. Oh ya, cukup menarik dari Pak Taufan MH. Pak Arfan, apakah kebahagiaan berbanding lurus dengan kedermawanan? Karena sekalipun Indonesia berada di urutan 84 ya dari kebahagiaannya, tapi urusan dermawan nih Indonesia nomor 1 loh di dunia. Gimana tuh Pak Arfan? Apakah ada kaitannya atau tidak? Saya nggak tahu ya apakah ada penelitian itu ya mengenai generosity di Indonesia seperti apa gitu. Tapi bahwa orang Indonesia itu dermawan, iyalah ya. Saya mengakui itu ya. Itu kan feeling kita ya. Tapi kan kalau yang namanya penelitian itu kan harus ada bukti secara empiris ya. Dan dibandingkan dengan negara lain seperti apa gitu. Tapi kalau saya sih menduga kenapa Indonesia itu ada di nomor 84 itu adalah karena korupsi itu yang masih merajalela gitu. Ya, dan sekarang ini kita sudah mulai lupa lagi nih. Ya, kemarin kan sempat Mario Dendi itu pahlawan loh sebenarnya ya. Yes, membuka banyak itulah yang dengan kebrutalan Mario Dendi itu akhirnya membuka semua ya. Tapi kemudian kan sekarang udah mulai adem lagi, Audrey. Yes.
Mhm. Sekarang udah mulai adem lagi nih. Saya terus terang saya sudah mulai resah lagi nih sekarang ini. Kenapa udah Oke. adem lagi nih? Iya. Dan sekarang ini malah yang terkenal itu himbauannya adalah hidup sederhana. Mhm. Jangan salah loh, hidup sederhana itu flexing juga loh. Iya. Benar nggak? Yes. Iya, iya. Flexing itu, Audrey, flexing itu bukan hanya memamerkan harta, tapi Memamerkan memamerkan kesederhanaan. bahwa, saya sederhana loh ini. Iya. Saya sederhana, itu flexing loh. Aha. Itu flexing, sederhana dalam rangka menyembunyikan harta yang begitu banyak itu disembunyikan. Ya. Itu flexing loh, jangan salah. Sekarang ini tren flexingnya sudah berubah. Kalau kemarin tren flexingnya adalah memamerkan harta, sekarang tren flexingnya adalah hidup sederhana supaya kamu aman, jangan sampai seperti Rafael Alun Trisambodo gitu. Oke, ini bahaya juga. Jadi, saya kira itu yang membuat Ya. Indonesia itu ada di level nomor 84 karena persepsi orang akan korupsi itu masih tidak memuaskan di sini gitu di Indonesia ya. Demikian Audrey. Ya, jadi kita juga masyarakat Indonesia harus lebih kritis gitu ya untuk melihat kasus-kasus ya korupsi sehingga juga bisa dituntaskan dengan baik dan semoga juga Indonesia tahun depan bisa naik level lah ya. Iya, kita harus jadi pressure group gitu. Yes. Kita harus memberikan tekanan-tekanan gitu kepada pemerintah, kepada para pejabat gitu. Tekanan bukan hanya tekanan untuk hidup mewah, untuk hidup sederhana, tapi tekanan untuk tidak korupsi gitu. Jadi kan kasus Rafael Alun Trisambodo itu kan terungkap itu kan karena netizen kan sebenarnya kan. Yes. Karena netizen gitu. Jadi emang kita harus melakukan itu gitu. Karena kalau enggak dibiarin aja gitu. Itu loh. Jadi kita ini memang harus berperan gitu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berperan dalam rangka memberantas korupsi gitu, Audrey. Oke. Nah, bicara juga dengan kedermawanan ya, Pak Arfan ya. Ini kan bulan puasa juga dimanfaatkan ya, ataupun kita kalau bisa ya memberi gitu kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan gitu. Nah, ini gimana nih Pak Arfan? Apakah ini juga menjadi satu hal gitu ya, yang mungkin bisa menjadi kebahagiaan juga untuk kita ketika kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Betul sekali, Audrey ya. Jadi bulan puasa ini kan bulan penuh rahmat. Ya, jadi ketika kita beramal yang biasanya nilainya biasa-biasa saja, kalau di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah gitu. Dan mungkin closing statement sedikit Pak Arfan akan puasa dan kebahagiaan, apa yang harus diingatkan sehingga kita bisa memaknai bulan puasa ini ataupun bulan Ramadan itu dengan penuh happiness. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi apakah ada hubungannya puasa dengan kebahagiaan? Jawabannya tergantung. Tergantung puasa Anda levelnya level apa gitu. Karena kalau puasa levelnya hanya fisik, hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, itu hubungannya mungkin hanya dengan kesehatan saja. Itu bukan kebahagiaan. Nah, level 2 adalah ketika Anda berpuasa dengan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, nggak marah-marah, nggak ngomongin orang, nggak berbohong, itu namanya puasa perilaku. Apakah ada hubungan dengan kebahagiaan? Belum. Itu baru hubungannya dengan kesuksesan. Ya. Nah, yang berhubungan dengan kebahagiaan itu baru mulai di puasa nomor 3, level 3. Apa itu? Puasa pikiran. Ketika kita menahan diri kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Hanya memikirkan hal-hal yang positif, yang membuat kita optimis, antusias, nah itu. Yang memberdayakan kita. Nah, itu baru kaitannya dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu intinya adalah pada pikiran kita. Apalagi kalau kita bisa naik level lagi sampai level yang paling tinggi. Ada lagi Audrey, level yang paling tinggi, level 4, tingkat 4. Apa itu? Ketika ini namanya puasa spiritual. Oke. Ketika kita merasa selalu connected dengan Sang Pencipta. Selalu connect, selalu terhubung dengan Tuhan dan kita selalu merasa bahwa Tuhan berada di dekat kita. Oke. Inti dari puasa sesungguhnya yang paling tinggi itu adalah ketika kita merasa kita selalu bersama Tuhan dalam segala situasi. Tuhan itu dekat, Tuhan itu selalu terhubung dengan kita. Itu Audrey. Oke, semoga kita bisa mencapai level yang keempat ya, karena ini pasti level yang agak butuh proses yang panjang gitu ya. Dan banyak itu puasa spiritual namanya ya. Yes, gitu ya. Tapi setidaknya puasa pikiran ini juga kita harus mulai. Ya pasti semangat, kita doakan semua listeners yang menjalankan ibadah puasa bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik, dengan lancar. Begitu juga semoga banyak rahmat yang tercurah untuk Anda masing-masing.
Pak Arfan juga semangat untuk berpuasa dan juga tetap menginspirasi di bulan yang suci ini. Terima Begitu kasih, juga Audrey. listeners yang bergabung, terima kasih sudah berpartisipasi, baik yang merespon mungkin belum sempat kita bacakan semua. Minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik pastinya ya. Kalau begitu, Audrey pamit. Ya, saya Arfan Pradiansyah. If you smart happiness, If you wanna be be happy, happy, be be happy happy now. now. Sampai jumpa.